para narasumber sekaligus juri Mangupro Award 2026. Di sini telah bergabung izin yang menyapa para juri dari perangkat daerah, juri perangkat daerah terkait dengan tata kelola keuangan dan manajemen risiko, Pak Rustam. Selamat pagi, Pak Rustam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya, Bapak Tunggu Wahyu Naibaho dari juri tingkat kelurahan terkait dengan aspek tata kelola keuangan. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak. Dan yang ketiga, dari juri tingkat pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan juga, Bapak Wayan Simpen. Selamat pagi, Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Rayu, Rayu. Terima kasih, Pak Wahyu. Terima kasih para dewan juri yang menyempatkan waktunya tengah kesibukannya dapat hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ya terkait dengan eh, kegiatan kita yaitu Mangapura Award 2026. Serta saya ucapkan juga kepada seluruh perangkat daerah, kelurahan, dan pemerintah desa yang hadir pada kegiatan tanya juri kali ini. Perkenalkan, saya Gus Purwania yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator dan membantu eh, jalannya kegiatan sampai dengan selesai. Kegiatan tanya juri ini merupakan forum diskusi ya yang kami rancang untuk memberikan wadah ruang komunikasi langsung ya antara peserta Mangupura Award dengan para dewan juri. Melalui kegiatan ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai indikator penilaian, bukti dukung, ekspektasi dari juri, serta berbagai best practice yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang tata kelola keuangan dan manajemen risiko, yang tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sebelum memasuki agenda utama, kami menyampaikan bahwa Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung, Bapak Putu Agus Hadibrata, tidak dapat hadir bersama kita pada pagi hari ini karena sedang menjalani diklat offline selama kurang lebih 1 bulan penuh. Beliau menitipkan salam kepada seluruh peserta dan berharap kegiatan tanya juri ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana belajar dan berbagi pengalaman dalam rangka mempersiapkan penilaian Mangupro Award 2026. Adapun agenda kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pemaparan dari narasumber tingkat perangkat daerah, dilanjutkan oleh tingkat kelurahan, dan terakhir dari pemerintah desa. Terakhir, di sesi terakhir kita akan buka sesi diskusi, bertanya langsung dari para peserta ke Dewan Juri, dan juga kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui IG Mangupro Award. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung memasuki agenda pertama. Narasumber kita yang pertama pada pagi hari ini adalah Bapak Rustam, selaku juri aspek tata kelola keuangan dan manajemen risiko tingkat perangkat daerah dari BPKP Provinsi Bali. Beliau akan berbagi perspektif mengenai indikator penilaian hal-hal yang menjadi perhatian juri serta strategi yang dapat dilakukan perangkat daerah dalam memenuhi aspek tata keuangan dan manajemen risiko secara optimal. Silakan Bapak Rustam dapat menyampaikan materinya. Waktu dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan kepada BPKP untuk memberikan penjelasan
terkait dengan Mangapura Award tingkat OPD. Jadi ini masih di tingkat OPD, eh, terkait dengan instrumen pengelolaan keuangan dan penerapan manajemen risiko. Sebelumnya apakah ini sudah jelas ya? Sudah jelas? Untuk share Pak screen-nya Yasin? sudah terlihat Pak Rustam, cuma Sudah. belum di slideshow, Pak. Oh, belum slideshow ya. Bentar. Iya, Nah, ini sudah ya? sudah, sudah Pak. Sudah slideshow ya. Oke, baik. Eh, Instrumen tata kelola keuangan perangkat daerah dan manajemen risiko, mungkin kalau dari sisi urutan kedua ya, urutan kedua dari tujuh ya, kita pertandingkan ini tujuh Pak ya, Pak Gus Purania ya, tujuh kemudian tata kelola keuangan perangkat daerah dan manajemen risiko ini yang kedua ya. Dan penilaian yang sekarang itu berbasis outcome ya, termasuk juga pemenuhan kualitas dokumen. Nah, yang kita diskusikan kali ini, yang kita sampaikan kali ini berhubungan dengan dokumen. Kalau dari sisi bobot, ya dari sisi bobot ini tata kelola keuangan dan manajemen risiko bobotnya sekarang meningkat dibanding tahun lalu. Tahun lalu hanya 10%, sekarang 15%, karena instrumennya juga banyak. Ya, jadi kalau di indikator dan bobot penilaian tata kelola keuangan dan manajemen risiko itu ada 4. Kalau dulu boleh dikatakan dua lah ya, dua. Bahkan dulu belum belum boleh dikatakan belum terorganisir kalau dulu. Ya dulu periode lalu kebetulan saya juga jadi juri, itu hanya terkait dengan serapan anggaran. Ya, serapan anggaran, kemudian pengadaan barang jasanya mana, ya, hanya sampai di situ. Ya, kali ini kami melengkapi eh, yang pertama unsur laporan keuangan SKPD. Ya, laporan keuangan SKPD ini wajib disusun oleh SKPD, bobotnya 20%. Kemudian administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, ini buku-buku bantu, ini ada di poin kedua, administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi. Akuntansinya sekarang mendukung tadi penyampaian laporan keuangan, ya penyusunan laporan keuangan. Kemudian pengadaan barang dan jasa ini juga mendukung serapan anggaran gitu ya. Pengadaan barang dan jasa 25%. Dan yang keempat, ini hal yang baru dimunculkan di dalam penilaian ini, tapi implementasinya sudah sejak lama, saya yakin. Ya, implementasi manajemen risiko karena ada peraturan Bupati Badung nomor 15 kalau tidak salah tahun 2022. Saya yakin semua OPD sudah menyusun, sudah mempraktekkan, tinggal kita buktikan di Mangapura Award ini. Kemudian eh, ini geser berikutnya kok nggak bergerak nih ya. Bentar. Ini, poin pertama laporan keuangan. Ya, laporan keuangan tadi porsinya 20%. Ya, bukti dukung yang kami minta adalah laporan keuangan SKPD tahun 2024 dan 2025. Mungkin ditanya kenapa 2024, ini keperluannya untuk pembandingan, ya, untuk membandingkan yang dibutuhkan utamanya 2025, ya, tapi kami ingin membandingkan dengan 2024, ya. Jadi laporan keuangan yang wajib disusun oleh SKPD meliputi neraca, LRA, laporan dari sisi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kami nilai ini kelengkapan, ya kelengkapan 5 laporan keuangan ini ada atau tidak, ya lengkap atau tidak di 2 tahun, ya yang dua tahun ini lengkap atau tidak.
Kemudian kami nanti akan menilai juga angka-angka antar unsur laporan keuangan saling terkait atau tidak. Nanti barangkali ini di kami nanti rumusannya angka apa dengan apa ya nanti ada di kami nanti waktu melakukan penilaian ya. Kemudian ada yang diminta lagi bukti dukung, bukti penyerahan laporan keuangan tahun 2025 saja ini ya kepada PPKD dan tanda terimanya harus dibuktikan dengan ada tanda terimanya. Bisa mungkin screenshot atau apapun bentuknya gitu ya yang jelas bahwa OPD atau SKPD telah menyerahkan laporan keuangan ya SKPD kepada PPKD untuk dilakukan kompilasi ya. Barangkali neraca LRA LOLP ini tinggal tinggal ngeprint sebetulnya ya yang ada di SIPD ya sudah ada di dalam SIPD cuma satu catatan atas laporan keuangan tidak ada di dalam SIPD harus dibuat ya harus dijelaskan maka di sini bagian dari penilaian catatan atas laporan keuangan menjelaskan semua pos-pos unsur laporan keuangan ya kemudian penyampaian laporan keuangan SKPD itu tepat waktu ya untuk dikonsolidasikan tepat waktu atau tidak nanti dibuktikan dengan tanda tanda terima ya. Jadi di sini kalau dari sisi pemenuhan dokumen sebetulnya tinggal mencetak atau ngeprint dari SIPD ya hanya satu yang tidak tidak ada dalam SIPD yaitu catatan atas laporan keuangan itu yang harus dibuat ya. Jadi sekali lagi laporan keuangan yang kami minta 2024-2025 dan bukti penyerahan laporan keuangan tahun 2025, laporan keuangan SKPD tahun 2025 kepada PPKD ya atau dalam hal ini kepada BPKD. Itu poin pertama ya. Kemudian unsur yang kedua administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi. Ini hanya tahun 2025 saja. Buku-buku ini juga sama. Ya, ini tinggal mencetak di dalam aplikasi SIPD. Ya, buku kas umum saya yakin ada, buku pembantu pajak, buku bank, buku jurnal, buku besar, buku besar pembantu atau buku pembantu. Nah, ini tinggal ambil dari SIPD. Maka penilaian kami juga terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan, ya, BKU, buku pajak, buku bank, dan akuntansi, ya, jurnal, buku besar, buku pembantu, tersedia dan dihasilkan dari aplikasi SIPD. Jadi tinggal dicetak dan tidak perlu di print sebetulnya PDF-kan saja ya di PDF-kan saja. Kemudian administrasi pengelolaan keuangan dan catatan akuntansi telah mendukung penyusunan laporan keuangan. Nanti kami akan lihat ya kami akan lihat buku besar misalnya apakah nanti naik atau tidak dengan yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi saling terkait antara poin 2 ya akuntansi di sini buku-buku akuntansi ya berhubungan dengan laporan keuangan ya. Kemudian poin ketiga pengadaan barang dan jasa ini hampir sama dengan tahun lalu. Ya, pengadaan barang jasa ini meliputi dua unsur saja, RUP ya rencana umum pengadaan dan daftar pengadaan barang jasa. Yang dinilai tersedia rencana umum pengadaan RUP dari aplikasi Sirup, saya kira tinggal download ini ya, tinggal download dari aplikasi Sirup ya tahun 2025 ya. Tersedia daftar kontak dilengkapi dengan realisasi fisik dan keuangan. Nah, ini daftar kontrak, yang namanya daftar kontrak tentu ada program, kolom kegiatan, kemudian nama kontrak, nama pekerjaannya, kemudian nomor kontrak, nilai kontrak, kemudian pembayaran. Ya, realisasi termasuk realisasi fisik berapa, realisasi keuangan berapa. Ya, saya kira daftar itu sudah biasa dibuat ya untuk keperluan audit BPK dan ini tahun 2025 saya yakin ini sudah selesai diaudit oleh BPK ya jadi sediakan daftar kontrak ya kemudian upload nanti di tempat yang sudah disediakan ya nanti kami akan lihat ya ada atau tidak daftar kontrak ya daftar kontrak seperti apa jadi kami hanya memberikan batasan bahwa ada programnya apa kegiatannya apa, subkegiatannya apa, kemudian nomor kontrak, uraian kontraknya apa, nilai kontrak, ya, kemudian progres fisik sampai dengan 31 Desember, progres keuangan sampai dengan 31 Desember. Itu barangkali untuk pengadaan barang jasa, ya.
Dan yang terakhir ini implementasi manajemen risiko tahun 2025. Ada 11 bukti dukung, semuanya ada di dalam peraturan Bupati nomor Badung nomor 35. Maaf tadi salah salah angka ya, bukan 15 tapi 35 tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko pada pemerintah Kabupaten Badung. Jadi kami nanti akan lakukan penilaian apakah 11 formulir ini ada atau tidak. Ya, jadi nanti tinggal mungkin biasanya berbentuk Excel nih ya. Nanti silahkan diupload ya 11 formulir yang ada di dalam peraturan Bupati Badung nomor 35 ya, lengkap atau tidak. Kemudian ada kewajiban menyusun laporan triwulan ya. Laporan triwulan ini sudah dimanfaatkan untuk perbaikan risiko atau tidak ya. Kemudian daftar resiko telah dimutakhirkan. Ini ada nggak dimutakhirkan? Jangan-jangan dari sejak 2022 ya tidak pernah dimutakhirkan, tidak pernah disusun laporan triwulanan ya. Nah ini akan menjadi bahan penilaian kami ya, dan ini sekali lagi bukan barang baru ya terkait dengan formulir manajemen resiko ini ya, dan ini tentu sudah diterapkan sejak 2022 dan terkait juga dengan maturitas SPIP ya, terutama di SKPD tentu terkait dengan penilaian mandiri ya. Jadi tolong barangkali dilibatkan tim yang ada di OPD yang selama ini terlibat dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP, karena salah satu unsurnya adalah penerapan manajemen risiko ya. Saya kira itu saja, barangkali apa langsung pertanyaan atau dipaparkan dulu, kami kembalikan kepada moderator. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Rustam atas pemaparan yang sangat jelas dan komprehensif. Banyak poin penting yang tentunya dapat menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam mempersiapkan bukti dukung. Ya. Untuk agenda selanjutnya, pemaparan dulu, Pak Rustam. Jadi semua dipaparkan dulu. Nanti di sesi terakhir kita open discussion. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Tunggu Wahyu Naibahu, selaku juri aspek tata kelola keuangan tingkat kelurahan dari BPKP Provinsi Bali. Pada Bapak Wahyu, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Siap, terima kasih. Sudah lihat ya. Oke, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya memaparkan dari Juknis Mangopura Award saja ya, karena memang di sini sudah terlihat jelas parameter-parameter kriteria untuk pengukuran penilaian atas tata kelola keuangan kelurahan. Sama seperti di level perangkat daerah, untuk di kelurahan juga sekarang penilaian meningkat ya, dari yang tahun lalu 10%, sekarang menjadi 15%. Nah, atas pengalaman kami tahun lalu, parameter penilaian di kelurahan hanya menilai terkait dengan kegiatan ya, kegiatan atas PBJ di kelurahan. Nah, tahun ini kami coba ingin menambahkan kriteria, tapi tidak jauh beda ya dengan tahun lalu, hanya lebih rinci. Karena tahun lalu kami minta beberapa dokumen disajikan, ternyata kelurahan belum dapat mempersiapkan. Nah, untuk tahun ini kami menyajikan di dua indikator besar, yaitu terkait yang pertama tertib administrasi keuangan dengan bobot 70%, yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana keterhubungan antara perencanaan dengan pelaksanaan anggarannya ya, dengan bobot 30%. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan tertib administrasi keuangan, kami mohon disajikan oleh kelurahan terkait PBJ ya. PBJ bisa disajikan minimal tiga pengadaan. Yang satu SPP-nya, nah ini lebih ke prosedurnya ya, bagaimana kita mengadakan barang tersebut sampai dengan serah terima.
Yang pertama yaitu SPP-nya, kemudian yang kedua RAB-nya, yang pasti sudah ada ya. Yang ketiga yaitu kwitansi bermaterainya. Yang keempat ada bukti transfer, kemudian ada faktur pajaknya, sampai kepada SSP, billing pajak, BAST, dokumentasi, foto ketika barang sudah terbangun, bila itu bangunan, ataupun sudah barang itu tiba, bila itu barang. Itu untuk yang PBJ sampai dengan poin 8. Kemudian yang poin 9, kami mohon disampaikan untuk surat ini ya, LPJ. Nah, meskipun karena kelurahan ini tidak membuat laporan sendiri karena di bawah kecamatan, maka kewajiban penyusunan laporan keuangan ada di kecamatan. Namun kelurahan memiliki kewajiban ya untuk menyampaikan SPJ ataupun LPJ kepada kecamatan. Yang pertama kami minta disampaikan surat pengantar laporan LPJ tersebut yang harus disampaikan oleh kelurahan kepada kecamatan setiap bulan. Kalau tidak salah, setiap tanggal 10 bulan berikutnya wajib disampaikan. Kemudian dari kecamatan seharusnya sudah diterima oleh kecamatan, kemudian ada disposisi camat kepada kasih yang menangani LPJ, itu kami minta mungkin bisa di screenshot atau di fotokopikan atau difotokan atau di PDF-kan disposisi camat atas penerimaan laporan-laporan dari kelurahan kepada kasihnya. Kemudian yang nomor 11 yaitu rekap tanggal pengiriman laporan setiap bulan di tahun 2025. Kami ingin melihat apakah kelurahan secara tertib menyampaikan laporan-laporan kepada kecamatan. Kemudian nomor 12 terkait pajak, 13 SSP, kemudian nomor 14 seharusnya ada ya di tiap kelurahan memiliki rekap atau register pajak per kegiatannya. Kemudian nomor 15 buku pembantu pajak untuk melihat berapa pajak yang masuk ataupun yang keluar di tahun Januari 2025. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan bobot 30%. Kami ingin melihat apakah setiap belanja, setiap pengeluaran yang dilakukan oleh kelurahan sudah terencana, gitu ya. Jadi yang pertama kami minta adanya renjak kelurahan tahun 2025 ataupun dokumen yang dipersamakan, misalnya hasil musren lah di kelurahan, daftar usulan dari kelurahan untuk melihat bahwa setiap kegiatan yang akan dibelanjakan di tahun 2025 sudah dirembukan, sudah dimusyawarahkan. Nah, mungkin itu ya maksudnya ya, dokumen yang dipersamakan dengan renjak kelurahan. Yang kedua kami minta DPA kecamatan yang ada bagian kelurahannya saja. Ini kan minta disajikan PDF-nya, setiap kelurahan mengupload DPA-nya. Kemudian yang ketiga, rekap realisasi per kegiatan. Jadi untuk melihat dari sekian kegiatan telah terrealisasi sekian kegiatan. Apakah 100% semua ini terrealisasi atau masih ada kegiatan yang di hold atau ada yang ditunda atau ada yang dibatalkan? Nah, itu yang ingin kami lihat. Kemudian yang keempat berupa laporan semesteran 1 dan semester 2 tahun 2025 ini sudah tertuang ya di Permendagri 77 maupun di Permendagri 130 kalau nggak salah terkait dengan kegiatan pengadaan barang di kelurahan. Itu mungkin dari kami terkait dengan tata kelola keuangan di kelurahan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kami terbuka ya untuk berdiskusi. Terima kasih. Mungkin Pak Gus Purwania kami kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan ke Bapak Wahyu atas materi yang telah disampaikan. Semoga pemaparan dari Bapak Wahyu ini dapat memberikan gambaran ya yang lebih jelas bagi seluruh kelurahan dalam mempersiapkan dokumen maupun implementasi tata kelola keuangan yang baik. Oke, kita lanjut ke pemaparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Iwayan Simpan, selaku juri aspek tata kelola keuangan tingkat pemerintah desa.
pada Bapak Wayan Simpan, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Izin Bapak, mic-nya belum dibuka. Oke, oke ya. Sampun Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu dan namo buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Suara saya jelas ya? Slideshow. Jelas Bapak. Oke, oke. Baik, khusus tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Jadi tahun ini ada penilaian untuk desa. Nah, kemarin kita sudah diskusi banyak dengan Bapak Ibu yang ada di Pemda Badung. Kami juga memberikan masukan terkait dengan tata kelola keuangan desa di penilaian atas tahun anggaran 2025 ya. Nah, tujuan dalam hal ini adalah penyamaan persepsi atas setiap indikator parameter penilaian sehingga kita yang menilai maupun yang dinilai clear ya, jelas apa-apa yang akan diminta dokumen datanya sebelum validasi di lapangan. Kemudian ada dukung yang diupload sesuai dengan kriteria indikator, itu tujuannya ya. Kemudian kita ingin juga membangun akuntabilitas transparansi dalam hal teknis penilaian. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Eh, di khusus untuk saya langsung aja tidak menyampaikan masalah timeline dan sebagainya. Saya langsung akan menjelaskan indikator parameter penilaian ya. Ada dua hal. Yang pertama masalah dokumen serapan anggaran dan penguasaan APBDes ini dikasih bobot 60%. Kemudian yang kedua administrasi pendukung sesuai dengan buku pemeriksaan ya. Kita kasih bobot 40%. Nah, yang pertama terkait dengan dokumen serapan ini ada 10 parameter. Penilaiannya sama dari semua juri dengan skala 0 sampai 5 ya. Nanti kami jelaskan per masing-masing parameter dan kapan dinilai 1, 5 atau 0 dan sebagainya ya. Kemudian di administrasi ada 4 parameter dengan skala yang sama. Next ya. Nah, terkait dengan dokumen serapan, ini ada 10. Pertama yang terkait dengan Perdes tentang APBD dan RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa. Nah, catatan kami di sini syarat mutlak Perdes APBD dan RKPDes yang tepat waktu. Dan kami nanti akan koordinasi dengan Dinas BMD ya untuk menanyakan masalah timeline-nya. Biasanya sih harapannya sebelum anggaran tahun berikutnya Perdes ini sudah diketok. Itu jadi. Nah, makanya eh, cuma jawaban ya dan tidak antara 0 dan 5 gitu. Jadi nggak ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Dan yang kedua adalah rencana penyerapan dana atau RPD, mungkin kalau di desa rencana anggaran kas ya. Kita akan sandingkan dengan realisasi anggaran ya, triwulanan ya. Kalau nggak punya laporan triwulanan di daerahnya realisasinya bisa dicetak yang bulanan ya, muncul ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Kami kan hitung. Kalau mau membantu dari pihak desa, bagus ya. Membandingkan rencana anggaran kasnya dengan penyerapan anggarannya per triwulan. Ya, ini skornya tidak ada RVD triwulanan berarti kami kasih nilai 0. Realisasi anggaran melampaui RPD kita nilai 1. Skala 1, realisasi anggaran triwulanan di bawah 5% dari RPD kita kasih nilai skalanya 2. Realisasi anggaran triwulan di bawah 50% dari RPD kita kasih nilai 3. Realisasi anggaran triwulan di bawah 75% dari RPD masuk di atas 50, di bawah 75 ya masuk di 4. Kemudian realisasi RPD triwulanan dan realisasi anggaran sesuai dengan RPD di atas 75%, di bawah 100%. Walaupun kita kasih toleransi di sini. Ini
kami akan lihat data rencana anggaran kas atau RPD-nya dibandingkan dengan realisasi anggaran. Dan yang ketiga adalah laporan realisasi anggaran tersedia. Artinya kan seluruh Bapak Ibu sudah dibantu dengan aplikasi Siskedes. Harapannya semua desa sudah bisa mencetak LRA. Tapi kami minta yang legal, artinya ditandatangani di stempel ya. Ya, jangan cetak dari aplikasi tapi tidak pernah ditandatangani, berarti kepala desanya nggak pernah baca atau gimana ya. Maka nilainya adalah 0 dan 5. Tidak ada LRA atau LRA tidak sesuai dengan output, kami akan cek di Suskedes kami dengan database-nya ya. Kemudian LRA yang sah, kita kasih nilai 5 sesuai dengan output aplikasi Suskedes. Ini juga mendorong penguatan penggunaan aplikasi Suskedes. Kemudian yang keempat, realisasi anggaran dikaitkan dengan kinerja program kegiatan desa. Pertanyaan kami, apakah desa memiliki indikator kinerja utama lah? Indikator utamanya di tahun ini apa? Tertuang nggak di RKPDes-nya, di rencana kerja pembangunan desanya. Nah, kita akan lihat, coba kita lihat di realisasi belanja pembangunan. Minimal kan 70% dari total belanja. Nah, dari 7% total belanja pembangunan, indikator yang dicapai di desa misalnya apa? Tentang pembangunan fisik, berapa ukurannya, misalnya preferensi stunting misalnya diturunkan menjadi berapa, kemudian pengentasan kemiskinan juga jadi berapa. Nah, kita akan lihat IQ-nya. Kalau ada IQ-nya 4, 3, 5, coba Bapak Ibu sajikan di laporan kinerja pembangunan di desa itu, capaian IQ-nya berapa persen. Kita lihat belanja pembangunannya. Kalau Pemdes tidak punya indikator keberhasilan, kita kasih nilai 0. Kalau punya IQ tapi nggak dicapai, kita kasih 0,1 ya. Ini skalanya ya. IQ-nya ada, capainya 1 sampai 25%. Berarti di skala 2. IQ-nya ada, capainya 5% sampai 50%, kita kasih skala 3. IQ-nya ada, capaian 50% sampai 75%, kita kasih skala 4. IQ-nya ada, capaian di atas 75%. Kita kasih nilai 5. Kemudian eh, parameter berikutnya adalah analisis mandatory spending ya, dengan sesuai dengan ketentuan. Ini sudah umum, berapa kali kami turun ke desa memeriksa bagaimana proporsi belanja operasional maksimal 30% dibandingkan dengan belanja pembangunan minimal 70%. Nah, kalau akan skala 0 jika belanja operasionalnya melebihi 30%. BOP-nya. Kalau BOP-nya 30% sama dengan 30%, BP-nya 30%, kita kali skala 1. Kalau BOP-nya, BU belanja operasionalnya kurang dari 30%, ada 25%, BP-nya 71%. Nah, ini kami udah buat ringnya ya. Sampai terakhir, kalau BOP-nya kurang dari 26%, BOP-nya lebih dari 74%. Belanja pembangunannya, berarti sudah bagus lah. Artinya kita dikasih nilai skala 5. Nah, itu terkait dengan 5 parameter yang terkait dengan serapan anggaran. Diurutan di parameter berikutnya terkait dengan peningkatan persentase realisasi PAD tahun lalu dan capaian PADES dengan total pendapatan. Artinya di tahun 2025 ya. Nah, dokumen realisasi PADES kan bisa dilihat dari LRA. Dan di LRA-nya kan ada rincian. Kalau Bapak Ibu bisa membantu kami, berapa total PADES-nya, total pendapatannya berapa persen tercapai. Apakah mencapai 0 sampai 0,2% berarti di skala 0. Ya, kalau nanti lebih dari itu ada skala 1, kemudian ada yang skala 0,4% sampai dengan 0,6%. Itu skala 2. Kemudian yang 0,6 sampai 0,8 di skala 3, 0,8 sampai dengan kurang dari 1% di skala 4, PADES di atas 1% skala 5. Karena kemarin pengalaman dari beberapa desa di kabupaten jarang mencapai 1%. Kami tawarkan di Badung karena lihat Badung ini kan masuk ya mungkin kaya ya, tapi belum ada yang berani nanggap. Nah, ini kesempatan juri diterapkan kalau lebih bisa dari atas 1% bisa di skala 5. Sehingga masih pakai prinsip kehati-hatian ini. Kemudian kita di parameter berikutnya terkait dokumentasi anggaran untuk program KDMP. Ini kan sudah program strategi nasional. Sejauh mana kepala desa ya mendukung program strategis ini. Satunya akademik. Kita lihat dari dukungan anggarannya, ya. Tidak ada anggaran,
mutualisasi untuk program KDMP berarti 0. Kalau tersedia anggaran untuk realisasi program KDMP, kita kasih 5. Jadi skalanya 0 dan 5. Ya, walaupun mungkin sudah ada anggarannya, terus ada realisasinya, tahap apa bentuknya, nanti kita lihat di program kegiatannya di LKPDES-nya yang di tahun 2025. Kemudian ini juga aturan yang menghendaki dokumentasi anggaran untuk penyertaan modal di BUMDes, ya. Minimal 2% dari dana desa. Ini lebih penekanan pada program Ketapang. Sudah ada peraturan desa ya, PDT nomor 2, lupa saya tahunnya, nomor 2. Jadi diharapkan desa bisa menghidupkan BUMDes, harapannya BUMDes bekerja aktif bisa memberikan sumbangsi untuk PAD. Nah, ketika desa ini tidak menganggarkan atau tidak ada anggarannya, berarti dia nilainya 0. Ya, ketika anggarannya realisasinya lebih besar dari 10%, kurang dari sama dengan 5%, berarti di angka level 1. Di level 2, kalau anggarannya di atas 5% sampai dengan 10%, di level 2. Untuk yang level 3, di skala 3 ya, anggaran realisasinya di atas 10%, kurang dari 15%, atau sama dengan ya. Kemudian yang skala 4 anggarannya ada realisasi lebih dari 15% sampai 20%. Kemudian yang skala 5 dia adalah anggaran dan realisasinya di atas 20% dari dana desa. Itu terkait dengan BUMDes. Jadi dua program ini sangat diminta dari pusat untuk bisa berjalan, baik KDMP maupun BUMDes. Kemudian eh, parameter berikutnya adalah dokumen tindak lanjut atas hasil pengawasan BPD, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa internal ya. Kami maksudnya adalah menekankan sejauh mana peran penting BPD, Camat, Dinas BMD itu mengawal pembangunan di desa. Ya, kita lihat apa catatan masukannya untuk pembenahan pembangunan desa. Nah, kita lihat laporannya. Kalau BPD, Camat, BPMD melakukan pengawasan. Kalau tidak melakukan pengawasan, kami minta surat pernyataan, ya, dijelaskan dari kepala desa, memang diketahui oleh camat atau BPD dan sebagainya, memang selama ini tidak ada pengawasan baik dari BPD, camat atau PMD, dinas PMD. Ini kayaknya nggak mungkin lah. Biasanya adalah masukan catatannya, ini karena tugas sebagai pembina. Nah, kalau tidak ada bukti tindak lanjut, ya karena tidak diawasi ya masih di angka 5 lah. Tapi kalau ada pengawasan, tidak ada bukti tindak lanjut, berarti nilainya 0. Ya, kalau ada bukti tindak lanjut mencapai 20% dari total kejadian temuan, baik berupa angka maupun non angka, itu kita kasih level 1. Kalau dia 20% sampai 40% bukti tindak lanjutnya, kita kasih di skala 2. Kemudian kalau bukti tindaknya mencapai 40% sampai 60% dari total kejadian dan nilai temuan, itu kita kasih skala 3. Kalau tindak lanjutnya mencapai 60% sampai 80%, artinya di kejadiannya di atas 60% sampai 80%, berarti di skala 4. Kalau tindak lanjutnya lebih dari 80% dari total kejadian dan nilai rupiah, berarti di skala 5. Ini penting, bukan sekedar diawasi, tetapi tidak ada upaya pembenahan tata kelola oleh di desa, BPD tidak dianggap, camat tidak dianggap, dinas PMD tidak dianggap, berarti upaya pengawalan kita gagal. Nah, ini kami masukkan di penilaian parameter ini. Kemudian ada juga laporan hasil pengawasan tahun 2005 dari inspektorat, BPKP, atau eksternal dengan jumlah temuan dan nilai temuan kerugian desa yang ditindaklanjuti tuntas. Apabila tidak ada pengawasan dari instansi terkait, desa dapat membuat surat pernyataan bahwa tidak ada pengawasan di tahun 2025. Nah, berarti dia masuk di skala 5 karena tidak ada pengawasan. Tapi kalau ada pengawasan, tidak ada bukti tindak lanjut, berarti sama dengan kasus seperti yang pengawasan internal. Kami sudah skalakan demikian ya. Yang mencapai 20% di level 1, 20% sampai 40% tindak lanjutnya mencapai level di skala 2, skala 3 itu yang 40% sampai 60%, di skala 4 itu adalah 60% sampai dengan 80%, dan di skala 5 adalah tindak lanjutnya lebih dari 80%. Nah, itu terkait dengan yang pertama dari sisi serapan anggaran dan penguasaan pembangunan desa ya.
Nah, yang berikutnya terkait dengan administrasi ya. Administrasi ini penting untuk membuktikan bahwa pengendalian internal di desa ini berjalan. Kita lihat dari sisi siapa melakukan apa. Kalau siapa melakukan apa berarti ada SK. SK pengelola keuangan desa. Jelas pemisahan fungsi, pencatatan dan verifikasi bagian menangani aset, motorisasi, pelaporan dan sebagainya. Nah, kita lihat struktur kelembagaannya. Apakah ada SK struktur kelembagaan pengelola keuangan desa? Kalau ada, 5. Kalau tidak ada berarti 0. Ya. Kalaupun ada tidak lengkap, kami nilainya 0. Jadi kami minta lengkap sesuai dengan yang aturan lah. Yang jelas pemisahan fungsi secara tata kelola yang baik ya. Kemudian selain siapanya, kita melihat dari apa yang dilakukan, apa yang dibuat. Nah, kita lihat dari buku penatausahaan. Ada namanya buku kas pembantu, buku pajak, apakah ada buku bank, buku rekening bank. Kalau di Siskudes kalau masalah sudah dilengkapi nih di aplikasi ini. Nah, tinggal dicetak, tapi bukan sekedar dicetak. Buktikan bahwa siapa ini mengecek angka-angka itu dan dia membubuhkan tanda tangan di dalam BKU, buku buku kas pembantu, buku pajak, bukan sekedar dicetak. Pastikan bahwa pernah dicek buku itu dengan catatannya. Itu pentingnya ya. Berarti ada siapa yang melakukan apa itu tertuang akan terlihat di buku penatausahaan keuangan. Nah, kalau tidak ada dokumennya ya kita kasih 0 ya. Artinya ada dokumen tapi tidak ditandatangani, apalagi tidak sesuai dengan aplikasi Securdes. Kita cek di aplikasi dengan database yang sebelumnya, kok beda ya. Nah, itu kita kasih nilai 0. Nah, itu terkait dengan penetausahaan keuangan. Kemudian kita tidak hanya melihat di buku juga, kita uji petik terkait dengan bukti transaksi. Didukung dengan SPP, SPM, SP2D, dan sering jadi temuan kadang-kadang kami di lapangan. Nota kwitansi terkait dengan 3 PBJ terbesar. Mohon disampaikan nanti 3 PBJ terbesar lengkap satu per PBJ itu dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dari SPP, SPM, SP2D, nota kwitansi, dokumen berita acara serah terima, bukti pembayaran PBJ kalau memang lewat kontrak donasi, kalau swakelola ya ada bukti pembayaran, bukti kontrak SPK-nya kan itu ya, bukti pungut dan setor pajaknya PBJ. Nah, ini juga sering jadi perhatian di pengawasan dana desa ini selalu juga kita lihat. Nah, siapa melakukan apa, siapa yang mengotorisasi, siapa yang membuat, siapa yang mensupervisi. Ini penting ditunjukkan di bukti transaksi atas 3 PBJ. Ya, kalau bukti transaksi lengkap, valid dan sah atau legal, ini pasti kami kasih nilai skala 5. Jika bukti tidak menggambarkan proses siapa membuat, siapa yang mengecek, dan siapa yang nge-approve, berarti kita kasih skalanya 0. Ya. Atau 1 SPK kontrak SPBJ lengkap, berarti skalanya 1. Ada 2 SPK kontrak lengkap, berarti skalanya 3. Kalau tiga-tiganya lengkap, kita kasih skala 5. Jadi ada skala 2 dan 4 kita tidak ada ya, karena kita uji petiknya cuma 3. Kemudian yang terakhir adalah masalah transparansi. Ini ada foto publikasi anggaran desa dan pertanggungjawaban keuangan desa ya. Kita ingin lihat apakah benar Pemdes di desa ini sudah menyampaikan informasi masalah pertanggungjawaban keuangan desa, mulai dari awal anggaran diterima berapa, dan pertanggungjawaban seperti apa. Nah, kalau tidak ada bukti publikasi anggaran dan LPJ keuangan desa, jadi bukti anggaran, awal kan terima dana desa berapa disampaikan. Kemudian bukti pertanggungjawaban juga dipublish. Tak publish dengan spanduk, mau di media maupun di surat, terserah. Kami akan, kalau tidak ada ya 0. Hanya dipublikasikan APBD saja, berarti anggaran saja, berarti nilainya skalanya 1. Hanya publikasi LPJ keuangan desa, anggarannya nggak ditemukan publikasinya, kita kasih level skalanya 2. Publikasi APBDes dan LPJ keuangan desa masuk skala 3. Publikasi APBDes dan LPJ keuangan desa dan pada BA Musdes tahunan LPJ dengan catatan. Ada berita acara Musdes ya, tahunan, ada catatan. Tapi kayak yang skala 5 itu publikasi anggaran dan LPJ ada Musdes tahun tahunan LPJ tanpa catatan.
artinya tanpa diterima ya. Nah, itu tanpa ada masalah ya, catatan yang signifikan ya. Kalau catatan yang signifikan berarti skalanya 4, kalau yang tidak ada catatan signifikan berarti skalanya 5. Nah, itu poin-poin penting yang kami sampaikan terkait dengan penilaian masalah administrasi keuangan desa. Nah, ini penting sebagai bukti pengendalian yang dilakukan di pemerintahan desa. Mungkin itu kayaknya. Atau semua perhatian Bapak Ibu mohon dicermati, kalau memang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gus ya, host ya. Terima kasih. Oke, untuk semua Oyan Simpen atas pemaparannya yang sangat sangat informatif ya dan aplikatif, langsung ditunjukkan bagaimana proses penilaian berdasarkan skala ya. Tentunya banyak masukan dan pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan seluruh pemaparan dari para narasumber. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang biasanya paling ditunggu saat tanya juri ya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab secara langsung. Kami membuka kesempatan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber dengan menggunakan fitur raise hand, dan nanti akan kami persilakan secara bergantian untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom meeting kali ini. Di sini sudah ada 104 ya partisipan yang telah bergabung. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, sambil kita menunggu dari Zoom untuk bertanya, ini ada pertanyaan dari IG Manguprawat dari Komang Agus Dharma Putra. Tadi dipaparkan bahwa indikator kedua pada administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi disebutkan BKU, pembantu pajak, bank, jurnal, dan lain-lain. Itu diambil dari SIPD dan PDF. Itu langsung diupload pada sistem. Berarti tanpa pengesahan TTD dan CAP, atau tetap perlu dicetak dulu di TTD dan dicap dahulu baru di scan ulang. Nah, ini mungkin Bapak Rustam yang bisa menjawab. Silakan Bapak. Tolong diulangi barusan Anda berbicara Oh, dengan baik ini Bapak. dengan tim. Tadi pertanyaannya begini Bapak. Tadi dipaparkan bahwa indikator kedua pada administrasi pengelola keuangan dan akuntansi disebutkan BKU, pembantu pajak, bank, jurnal, dan lain-lain. Itu diambil dari SIPD dan dalam bentuk PDF. Ya. Nah, itu langsung diupload ke sistem Mangupura Award atau perlu disahkan terlebih dahulu dan di TTD dan dicap? Nggak perlu di tanda tangan, di dicap, nggak perlu. Karena nanti kami pada saat kunjungan ke lapangan kami ingin membuktikan bahwa yang diupload tersebut betul atau tidak. Ya, kalau yang produk dari sistem tidak perlu ditandatangan. Ya. Kecuali laporan keuangan. Laporan keuangan itu karena jadi satu buku, ya satu buku termasuk catatan atas laporan keuangan, nah itu perlu ditandatangan. Ya, tapi kalau BKU buku besar, buku pembantu itu tidak perlu. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam Ya. atas jawabannya. Ini nanti saya jawab. Nah, di sini ada yang resen. Silakan dari Disperpa, Ibu
Rai Somawati. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Kami dari Diperpa, nama saya Rai, ingin menanyakan mengenai tanda terima Bapak laporan. Yang saya tanyakan, apakah boleh tanda terima yang digunakan itu kita kan pakai laporan register, model laporan keuangan, yang di sana di register itu sudah kami cantumkan nomor pengantar yang kita kirimkan. Apakah bisa menggunakan laporan register keuangan itu? Boleh, bisa, bisa. Jadi Bisa nanti Bapak? kami akan ini termasuk dibuka juga, dibuka juga rahasia. Jadi kan kami akan lakukan konfirmasi juga, cross check ya ke BPKAD. Betul nggak FPD OPD di sini menyerahkan laporannya tanggal segini gitu kan. Jadi kami akan buat konfirmasi keseluruhan gitu ya. Jadi ada di register, kemudian kami catat, kami juga akan konfirmasi ke BPKAD betul nggak gitu. Tapi untuk keperluan di tingkat OPD boleh, boleh silakan. Ya di register itu mencantumkan nomor ya. Tadi Ya, nomor surat pengantar. Kalau bisa Bapak sih isi. surat pengantar. Ya. Ada surat pengantarnya ya. Ada Bapak. Setiap laporan isi surat pengantar. Nah, itu surat pengantarnya saja di scan, di upload gitu kan. Itu juga bisa gitu. Jadi nanti kami akan konfirmasi ke BPKAD betul nggak ini diterima kapan ya. Itu Bu. Ya. Kedua Bapak, untuk buku besar, untuk di download buku besar itu eh, Hmm. klasifikasinya apa Pak? Boleh akun, akun yang terdiri dari Akun, aset, per akun akun, saja yang per akun aja ya, ya, akun ya, per ya. akun yang nyambung dengan Iya. akun-akun yang ada di laporan keuangan. Nah, terus Jadi ketiga cross Bapak, check. untuk buku besar pembantu itu kan kalau di SCPD itu dia miliknya per rekening Bapak. Apa gimana Pak? Buku Nah, kalau besar buku besar pembantu pembantu ya per akun, per rekening maaf, per rekening, berarti semua per rekening rekening. belanja. Ya, semua rekening belanja kan hanya tinggal download aja, Bu. Ya, itu Tinggal udah maksud download saya. PDF kan, Bersama. kemudian upload gitu kan. Saya kira aplikasi kita Pak Gus Kurania mengakomodir berapa file? Saya kira bisa banyak kan Pak? Ya, Bisa Pak. Jadi untuk ya, upload di sistem Mangpro Word itu maksimal sebenarnya 100 MB. Dan ya, kalau misalnya bisa digabung jadi satu file, beberapa itu bisa ya, di-merge jadi satu boleh. PDF atau dalam bentuk zip juga boleh. Ya, jadi kalau ini kan PDF, PDF tinggal sebetulnya gampang tinggal download ke PDF kan, kemudian upload, kasih nama nama filenya saja yang rapi gitu ya, yang rapi memberi nama filenya, gitu aja. Ya, saya kira 100-200 file pun masih bisa. Kalau ukuran satu file misalnya nggak sampai 1 giga nggak akan sampai gitu kan kalau PDF itu. Ya, Eh, keempat Bapak, ya, untuk laporan tahunan eh, tahunan. tahunan 2025 Laporan kita keuangan berarti ya. ya laporan tahunannya Pak, laporan Ya, setiap tahun. ya, Kita kan sudah selesai sebelum audit BPK, kita sudah selesai mengerjakan eh, Februari kemarin. ya. Dengan tanda tangan kadis yang lama. Kita kan sudah pergantian kadis sekarang Bapak. Hmm. Nah, sekarang kita kan sudah selesai nih audit, sudah selesai karena kadis yang baru kami cetaklah dengan tanggal per Mei yang setelah audit. Apa boleh seperti itu Pak? Soalnya penyerahan yang kemarin itu kan Februari. Jadi eh, Yang lama kami saja, gimana yang Bapak? lama saja Bu. Jadi Gimana Bapak? yang di-upload yang lama saja. Untuk Sudah untuk tanaman ditandatangan oleh pengantarnya kadis yang yang lama lama ya. Bapak. Yang Iya. lama ya, yang Soalnya lama. karena kadis baru, kami kan biar mengetahui juga, kami buatkan Ah, yang ini ya. karena baru. Nah, jadi batasan ini Karena ada, terpaksa rahasianya kami buka juga. Batasan SKPD menyampaikan laporan keuangan itu kan akhir Februari. iya Februari Jadi kami sudah. kondisi sampai akhir Februari, ya laporan keuangan yang disusun itu Mm-mm. silakan itu yang diupload. Gitu Oh, ya. Jadi bukan setelah Februari, bukan. Setelah Februari misalnya ada pergantian kepala OPD nggak perlu diupload. Yang kami butuhkan itu yang sebelum akhir Februari, ya. berarti yang Februari Bapak ingin. Ya, karena kewajiban SKPD kan sampai dengan akhir Februari.
Oke, oke, nanti saya sesuaikan. Ya, baik, Oke, Pak. baik. Oke, Ya, terima kasih Bapak. kalau yang manajemen risiko Ibu paham nggak Oh, kira-kira yang poin 4? bukan saya, Bapak. Oh, bukan di tempat Mungkin Ibu. nggak ada semua. Ah, Saya tolong di laporan tolong keuangan. diajak itu yang melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP ya. Saya yakin paham mereka ya. Oke, nanti 11 disampaikan. formulir yang bobotnya paling besar itu 40%. Ya. Oke, Pak. Oke, ya. Oke. Berarti Baik. untuk laporan keuangan yang di-download juga tanpa tanda tangan, Pak. Nggih. Untuk laporan Kalau LRA, laporan keuangan kan LRA, harus, LO. ya, kalau laporan keuangan kan harus jadi buku, termasuk catatan atas laporan keuangan. Nggih. Sedapat mungkin yang sudah ditandatangan. Kan ada berita, ada bukti penyerahan, gitu kan? Ada bukti penyerahan. Jadi kalau laporan keuangan, walaupun ada di dalam aplikasi SPD, kan harus ada CALK ya, catatan atas Ya, laporan keuangan. sudah. Ya, itu kan jadi satu buku biasanya tuh. Ya, jadi satu buku ada tanda tangannya. Nah, itu yang khusus untuk laporan keuangan harus yang sudah ada tanda tangannya ya untuk laporan keuangan karena itu dokumen formal eh, dari OPD yang akan diserahkan kepada PPKD untuk dikompilasi gitu ya. Nah, utamanya CALK-nya, CALK kan tidak ada di dalam SIPD gitu kan. Jadi Sudah. walaupun neraca ada di dalam SIPD, tapi yang kami minta itu yang sudah jadi buku laporan keuangan ya yang 5 tadi ya. Oke. Jadi sudah berbentuk buku tentu sudah ditandatangan. Itu Bu barangkali. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak Rustam Ya baik. atas jawabannya. Oke. Baik, diskusi yang cukup panjang dari Pak Rustam dan Bu Rai dari Perma. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang eh, ingin mengajukan pertanyaan, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Silakan. Sambil memancing, saya bacakan ini masuk dari IG Pro Award dari Ibu Rosita, Bapak. Untuk dokumen penata keuangan ada banyak buku. Apakah halaman depannya saja yang di PDF dan digabung atau bagaimana? Semua itu sebetulnya tinggal download. Ya kan? Tinggal download dari aplikasi SIPD. Ya sebetulnya kalau kami dikasih akses ke SIPD, kami aja yang download gitu kan. Tapi kan nggak begitu gitu ya. Sebetulnya simple gitu ya, tinggal download jadi file PDF, kemudian di rename ya, dikasih nama yang bagus gitu ya. Kemudian upload. Kan gitu kan nggak ada proses membuat lagi, nggak ada proses membuat lagi gitu kan. Jadi download aja. Apalagi sudah berbentuk PDF dari dokumen asli itu nggak besar kan Pak ya. Pak Gus Purwannya ini saya yakin paham betul itu kalau download dari aplikasi nggak besar file-file itu karena bukan file gambar ya, kecuali file gambar nggak Kecuali ada ada gambarnya baru nggak ada, besar, Pak. nggak ada gambarnya itu. Iya. Baik, ini kemarin juga banyak yang menanyakan, Bapak kemarin dari Disnaker juga sempat ke organisasi nanyain tentang manajemen risiko, karena manajemen risiko Nah, ini adalah tuh. instrumen yang baru ya, yang baru di tahun ini. Kemungkinan besar banyak yang perangkat daerah yang belum siap ini Pak Rustam. Oh, Ya, baru jika bisa sebenarnya baru secara produk hukum udah lama ya Pak Rustam, 2022 ya kalau nggak salah ya Pak Rustam ya. betul, baru itu untuk keperluan mengakura. Ya, Untuk keperluan SPIP ya itu sudah sejak lama Pak. Ya, untuk keperluan maturitas SPIP itu sudah sejak lama. Maka kami coba ya dari keperluan maturitas SPIP kami bawa ke sini gitu ya. Jadi saya yakin ini dokumen pasti ada. Cuma tadi seperti di Sperpa yang nangani orang lain gitu. Jadi ajak
tim penilaian mandiri maturitas SPIP untuk ikut memenuhi dokumen ini. Ya, kami yakin ya, karena kami coba tanyakan kepada tim. Kami tiap tahun melakukan evaluasi, Pak. Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP. Bahwa dokumen-dokumen itu ya yang 11 itu informasinya ada. Nah, menurut tim katanya ada gitu. Kami ingin yakinkan di Mangapura ini, maka kami bawa ke Mangapura. Ya, ini kalau ini berhasil luar biasa nih ya. Jadi mengingatkan kembali kepada OPD ya untuk sadar resiko, peduli resiko gitu ya. Dan mungkin di OPD itu petugasnya berbeda. Tapi percayalah bahwa ini perbutnya sejak tahun 2022 ya, dan kami melakukan evaluasi maturitas SPIP itu tiap tahun ya, tiap tahun. Jadi ajak tim penilaian mandiri ya, minta ke mereka ya dokumen-dokumen yang 11 ini mana gitu ya, tinggal nanti upload. Baik, Itu saja berarti kira. secara dokumen sebenarnya sudah tersedia setiap tahun ya Pak Rustam ya? Sudah tersedia. Sudah ada. Ya, karena kami melakukan evaluasi juga tiap tahun terkait dengan penilaian maturitas SPIP. Berarti Ya, ini dokumen manajemen risiko yang diupload itu adalah tahun yang 2025 juga ya Pak Rustam ya? 2025. Makanya kami minta pernah nggak dilakukan update. Jangan-jangan yang di-upload di tahun 2022 atau 2023 gitu. Maka menjadi bagian dari penilaian ya yang di-update ini. Kebetulan di tempat kami yang tahun-tahun sebelumnya ada ya di tim penilaian kan. Kami akan bandingkan nanti ya, buka rahasia juga nih. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam. Ini dari tadi masih ranahnya masih di tingkat perangkat daerah, mungkin dari kelurahan atau pemerintah desa. Apakah? Tanya Bapak. Silakan. Nah, ini ada dari Kota Selatan. Silakan. Terima kasih. Terkait SPIP, yang diupload itu semua data dukung SPIP apa bisa di kertas kerjanya saja, Pak? Terima kasih. Nah, ini yang diupload itu sebagaimana tadi di dalam paparan itu 11 dokumen. Pertama, form penetapan konteks risiko strategis perangkat daerah. Mungkin harus saya share screen juga nih ya, karena ini mengambil sebagian dari SPIP ya. Bentar. Oh, berarti Pak. Nah, ini ya, ada 11 form yang ada di dalam Peraturan Bupati Badung nomor 35. Ya. Ada 11 formulir. Ini yang diupload. Ya, ini berbentuk Excel biasanya ini. Ya. Bisa sudah punya Perbuk nomor 35 tahun 2022-nya belum? Nah, ini harus sudah punya ini. Di dalam Perbuk ini ada lampiran-lampiran, kurang lebih ada 11 formulir. Dan itu harus dibuat oleh OPD. Ya. Jadi mulai dari penetapan konteks, strategis operasional, identifikasi risiko strategis perangkat daerah, identifikasi risiko operasional, hasil analisis risiko, ada formnya, daftar risiko prioritas, penilaian alat pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan, rencana dan realisasi pengkomunikasian pengendalian dibangun, kemudian rencana dan realisasi pemantauan pengendalian intern, kemudian pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP, kemudian laporan tiruan pengelolaan risiko OPD. Nah, 1 sampai 11 ini ada di dalam lampiran Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2022. Dan di situ juga harus disebutkan harus dibuat oleh OPD. Gitu. Ya, jadi tidak semua yang ada di KKM maturitas SPIP ya kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP bukan kertas kerjanya yang kami butuhkan ya, bahan mentah untuk diupload ke dimasukkan dalam kertas kerja yang terkait dengan manajemen risiko saja.
gitu ya. Jadi 11 formulir itu ada di dalam apa peraturan Bupati 35 tahun 2022. Baik, Pak. Itu, Bu. Yang kedua, Pak, untuk BKU data dukung terus buku pajak itu per bulan apa sekali jadi 1 tahun? Setahun aja Tahun aja, Pak ya, ya. dalam setahun. Mungkin agak panjang, ya nggak nyampe 300 halaman lah mungkin ya. Kalau nanti Iya. dari 1 Januari sampai minta saja nanti ringnya 1 Januari 31 Desember. Upload jadi satu bukti. Ya, Ya, makanya di makasih, sini Bapak. disebutkan setahun. Ya, ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam. Ini saya juga sudah lampirkan Pergub nomor 35 ya terkait dengan Oh, manajemen risiko. nah, Bisa dicek di silakan. Download. bagian lampiran ya Bapak Ibu. Di sana sudah ada 11 form yang disebutkan oleh Pak Rustam. Boleh Nah, dicek di sana terkait dengan ya, bukti dukung yang perlu ya. dipersiapkan untuk manajemen risiko. Kalau ternyata OPD belum buat, menjadi bahan evaluasi kami waktu evaluasi maturitas SPIP nanti, ternyata belum ada gitu kan. Jadi jangan berharap bisa sampai level 3 nanti maturitas SPIP-nya ya. Kami pancing juga di sini gitu ya. Baik, Biar terima nanti kasih. penugasan maturitas SPIP tidak terlalu berat gitu ya, dicicil di sini. Ada teman-teman dari inspektorat barangkali di sini? Kalau misalnya hadir dari Izin, inspektorat, apakah ada ya. dari Karena inspektorat? sepertinya selama ini yang paling dominan di maturitas SPIP itu inspektorat. Ya, kami kasihan juga sebetulnya tugasnya ini OPD gitu ya, jangan jangan inspektorat terus gitu ya. Coba kami limpahkan ke OPD supaya lebih membumi ya. Kalau ada dari inspektorat bisa bersuara lah barangkali ya. Baik, di sini sudah ada yang mau bertanya lagi dari Desa Kuto. Silakan dari Desa Kuto bisa open mic silakan. Silakan Ibu. Selamat Selamat pagi Bu, Saya silakan. dari Desa Kutu, Kuta Selatan, mau bertanya terkait dengan instrumen penilaian mampu keuangannya yang kategori B di tentang tata kelola keuangan pemerintahan desa. Yang pertama yang saya pertanyakan di bagian indikator administrasi pendukung sesuai buku pemeriksaan, yang dimana itu adalah bobotnya ada 40% ya. Yang saya tanyakan yang nomor 1, di situ ada pertanyaan adanya SK pengelolaan QDES pemisahan fungsi pencatatan, verifikasi, gudang, otorisator, pelaporan, pengelolaan aplikasi. Nah, yang saya pertanyakan ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ maksudnya itu per item itu ada SK-nya atau seperti apa Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Makasih. Dengan Ibu siapa nih? Yang Wayang Sulasmi Bapak. Oh, nggih, Bu, nggih. Terkait dengan SK, itu bisa jadi satu kesatuan, bukan per fungsi. Biasanya dia di satu kesatuan. Siapa yang Nah, melakukan, misalnya kalau kepala desanya pasti punya fungsinya sebagai otorisasi ya. Nah, untuk yang melakukan pembukuan, bagian bendahara siapa, yang mencatat siapa, yang memverifikasi SPJ itu siapa, mungkin tertuang di situ nggak? berarti itu Dan satu-satu. satu SK, tetapi itu Nggih. diuraikan Kalau memang fungsinya. ada dijadikan satu, Ya, ya. Kalau nanti ada beberapa SK, diupload aja, Bu. Kita ingin lihat siapa yang nangani aset, misalnya pengamanan persediaan, kalau ada di desa ya, aset tetap dan sebagainya, siapa yang ngelola. Kalau nanti ada yang nangani verifikasi SPJ di desa itu siapa yang tugasi. Kalau yang ya, nangani masalah pencatatan siapa. Misalnya kan ada operator hmm, Siskuda siapa, kan itu ada ya. sudah jelas itu nggih. Baik, tapi kita selama ini kan terpisah Pak. Apa itu boleh diupload secara Diupload terpisah-pisah? semuanya SK-SK terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Baik, baik, baik. Eh, yang selanjutnya, Nggih. lagi satu Pak, yang di
Ini yang poin nomor 10 di indikator B-nya juga, itu Mm-mm. ada dokumen tindak lanjut atas hasil pengawasan BPD, DPMD. Nah, di sini kan bila tidak ada membuat surat pernyataan seperti itu, Pak. Ya, kalau belum Nah, pernah diperiksa Desa iya, Kuto oleh BPD kan punya tugas pengawasan sebenarnya, Bu. iya. Masa Kalau nggak BPD pernah kan dalam iya, setahun? Pak. Iya, Ada yang ya? BPD ya, yang terutama ini kan yang dari Dari mana? DPMD sama Sama. inspektorat, sama Kalau inspektorat. inspektorat nggak ada, nggak apa-apa. Buat surat pernyataan aja, Bu. Kami Oh tidak ada itu, pemeriksaan dari inspektorat maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dalam iya, bentuk iya, pembinaan, baik. lah, pengawasan itu bisa bentuk evaluasi, monitoring, bisa juga pembinaan yang lain ya, Bu. Oh, baik, baik Iya. Pak. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Baik ya, itu aja dulu Iya, Pak. iya. Terima kasih banyak. Iya, matur suwun semua, Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wayan Simpen dan Ibu dari Desa Kutuh tadi ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Pak Daerah, Dewan dan pemerintah desa? Mumpung ini dari Dewan Juri terkait dengan tata kelola keuangan sudah hadir di sini dan meluangkan waktunya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Ya, tunggu 2 menit. Kalau misalnya tidak ada, kita akan tutup sesi diskusi ini. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi Nggak ada aktif, lagi. baik melalui Zoom maupun melalui kanal IG dalam sesi diskusi ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan Tanya Juri Mangpro Award 2026 pada sesi tata kelola keuangan pada pagi hari ini. Dari diskusi yang berlangsung hari ini, kita dapat mengambil beberapa poin penting bahwa tata kelola keuangan bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga bagaimana pengelola keuangan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan organisasi. Manajemen risiko juga merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Kelengkapan dokumen harus sejalan dengan implementasi yang nyata di lapangan. Konsistensi, akuntabilitas, dan komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tata kelola keuangan di setiap tingkat pemerintahan. Jadi atas nama eh, panitia penyelenggara, tim pelaksana Mangopro Award, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rustam, Bapak Wahyu, dan Bapak Wayan Simpen atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan. Udah habis ya? Udah ya? Belum. Hah? Mana hilang? Suaranya hilang. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar dari Zoom karena koneksi tidak stabil. Jadi untuk sesi tanya juri kali ini kita tutup dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu Sebelumnya boleh tanya dulu. berdiri.
silakan Pak, kameranya. Pak, mau tanya Baik. tanggal terakhir Untuk upload operator, Aprak. mohon dibantu untuk take screenshot. Di sini ada 4 slides ya. Untuk slides pertama, silakan dibuka kameranya dan pasang senyum manisnya. Silakan di take untuk slide pertama. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk slides yang kedua. Baik, bagus. Next, slide yang ketiga. Nice. Next, yang terakhir. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, ucap, dan perbuatan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu, Bapak-Bapak Dewan Juri, jadi ya, Bapak Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya di sini, Pak Rustam, Pak Wahyu, dan Pak Wayan Simpen. Terima kasih banyak. Iya, nggih, semua Pak. Nggih. Dan kami tutup dengan peramal Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya formalitas saja nih saya ngisi nih. Nanti tunggu jawab ya. Oh, gitu. Tunggu upload dokumennya.